Fajar tanggal 14 April 2021, kabut tipis masih menyelimuti kota Cianjur, Jawa Barat. Jalan rel yang membelah sawah tampak sepi, hanya suara jangkrik dan sisa embun pagi. Namun tiba-tiba keheningan itu koyak oleh bunyi klakson panjang dan nyaring meraung seakan penuh ratapan. Itu bukan klakson rutin kereta penumpang menuju Bandung atau Jakarta, melainkan klakson darurat panjang dan memilukan. Sesaat kemudian, suara gesekan logam memekakkan telinga terdengar keras, rem darurat ditarik, roda besi bergesekan dengan rel. Kereta barang dengan nomor seri BB 3017 terpaksa menghentikan lajunya secara mendadak. Di pos jaga perlintasan kecil, Pak Hadi, penjaga palang pintu berusia hampir 50 tahun dengan pengalaman 2 dekade, terbangun kaget. Jantungnya berdegup kencang. Dengan insting seorang pekerja lama, ia tahu betul itu bukan bunyi normal. Itu tanda bahaya. Ia meraih senter tua dan berlari keluar, napasnya tersengal dalam udara dingin Cianjur. Dari kejauhan terlihat kereta barang itu berhenti total. Pak Hadi berlari menyusuri rel, sinar senternya menembus kabut, dan di sanalah ia terhenti. Cahaya redup itu menyapu sesuatu yang membuatnya tercekat. Sebuah tubuh perempuan tergeletak melintang di rel hanya berjarak belasan meter dari lokomotif. Tubuh itu sudah tidak utuh. Pak Hadi, pria yang sudah terbiasa melihat kecelakaan kereta, kali ini tak kuasa menahan teriakan ngeri. Berita segera diteruskan. Dalam kurang dari 30 menit, mobil polisi dan tim khusus datang. Petugas kepolisian dari Polres Cianjur langsung memasang garis kuning dan menutup hampir 200 meter jalur rel. Situasi berubah mencekam, lampu-lampu sorot kendaraan polisi menyoroti kabut pagi. AKBP Bambang Haryanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres, turun langsung memimpin penyelidikan. Wajahnya tegas, matanya menyapu lokasi. Awalnya semua mengira ini adalah kasus bunuh diri. Masinis dan asisten masinis yang masih syok memberikan keterangan ketika kereta melaju dengan kecepatan normal. Mereka melihat ada sosok manusia sudah terbaring di atas rel. Meski klakson dibunyikan dan rem ditarik sekuat tenaga, jaraknya terlalu dekat untuk menghindari tragedi. Seorang penyidik muda berbisik, kemungkinan besar korban sengaja menunggu di rel. Bunuh diri, Pak. Bambang hanya diam menatap tubuh korban yang remuk. Ia punya prinsip, jangan pernah puas dengan kesimpulan mudah. Biarkan jejak yang berbicara, ujarnya datar. Tim forensik mulai bekerja. Korban adalah perempuan muda sekitar 25-30 tahun. Ia mengenakan gaun tidur tipis berwarna biru muda. Tak ada kartu identitas. Tubuhnya sulit dikenali karena luka parah. Namun justru dalam pemeriksaan awal muncul kejanggalan. Dimas, seorang dokter forensik muda, memeriksa bagian kaki korban. Ia terhenti, kaki korban memakai kaos kaki sutra berwarna merah muda, masih tampak bersih meski berlumuran darah. Anehnya, kaos kaki itu tidak ada sedikit pun lumpur atau debu. Padahal dari jalan aspal terdekat menuju rel berjarak lebih dari 50 meter penuh kerikil dan tanah basah. Dimas bergumam lirih, mustahil kalau dia berjalan sendiri ke sini. Kaos kakinya terlalu bersih. Ia segera melapor ke AKBP Bambang. Sang perwira mengangguk pelan, wajahnya kaku. Artinya seseorang membawa atau mengangkatnya ke sini. Instruksi segera dikeluarkan. Pencarian diperluas hingga radius 100 meter. Setiap semak, setiap batu diperiksa untuk mencari jejak sepatu atau barang bukti lain. 1 jam berlalu, hasil nihil. Misteri kian menebal. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandung untuk diautopsi. Beberapa jam kemudian, laporan awal mengejutkan. Tim penyidik korban bukan meninggal karena terlindas kereta, melainkan karena cekikan. Terdapat pendarahan titik di mata dan organ dalam serta retakan kecil pada tulang hyoid, tanda klasik pembunuhan dengan cara dicekik. Ruang rapat mendadak hening. Bambang berbicara dengan suara berat, korban sudah meninggal sebelum diletakkan di rel. Ini bukan bunuh diri, ini pembunuhan. Yang lebih tragis, hasil autopsi menemukan korban sedang hamil 3 bulan. Seorang perempuan muda membawa janin di rahimnya dibunuh kejam, lalu mayatnya diletakkan di rel untuk menutupi jejak. Semua penyidik terdiam, wajah menegang penuh amarah. Identitas korban belum diketahui. Hanya ada sedikit petunjuk tinggi sekitar 160 cm, rambut panjang berwarna coklat, gaun tidur biru muda, dan sepasang anting perak berbentuk bunga melati. Itulah satu-satunya tanda yang bisa diumumkan. Polisi memutuskan menyebarkan informasi ini ke seluruh media, berharap ada keluarga yang mengenali. Kasus ini resmi berubah dari dugaan bunuh diri menjadi pembunuhan berencana, dan jalan panjang penyelidikan baru saja dimulai. Pengumuman resmi dari Polres Cianjur segera tersebar. Media lokal hingga nasional menyiarkan ciri-ciri korban, perempuan muda sekitar 28 tahun, tinggi 190 cm, rambut panjang dicat coklat, mengenakan gaun tidur biru muda, sedang hamil 3 bulan, dan memakai anting perak berbentuk bunga melati. Telepon di posko penyidik tak henti berdering. Puluhan laporan masuk dari berbagai daerah, semua mengaku mengenali seseorang dengan ciri mirip korban.
Namun setelah diverifikasi satu persatu semuanya buntu. Tak ada keluarga yang benar-benar cocok. Korban tetap tanpa nama ibarat hantu yang tiba-tiba muncul di rel Cianjur. AKBP Bambang Haryanto menatap papan tulis besar di ruang rapat. Foto anting melati ditempel di tengah dengan catatan merah kunci identitas. Ia berkata, tegas, wajah bisa hilang, sidik jari bisa dihapus, tapi masa lalu tak bisa dihapus. Anting ini bukan barang pasaran, pasti ada yang pernah membuatnya. Rencana baru segera disusun. Foto anting diperbesar dengan resolusi tinggi lalu dicetak ratusan lembar. Tim penyidik disebar ke seluruh toko perhiasan, bengkel emas, hingga pegadaian di wilayah Jawa Barat. Tugas mereka tanyakan apakah ada yang mengenali desain anting unik itu. Hari-hari terasa panjang. Tim berpencar mengetuk satu persatu pintu toko emas dari Sukabumi, Bandung hingga Cirebon. Ratusan toko diperiksa, jawaban selalu sama, tidak mengenalinya. Kasus ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Namun pada hari keempat, cahaya tipis akhirnya muncul. Dua penyidik muda datang ke sebuah toko emas tua berusia lebih dari 30 tahun di pusat kota Bandung, milik seorang pengrajin perhiasan bernama Pak Surya. Begitu melihat foto anting kening Pak Surya langsung berkerut. Ia menatap lama lalu berseru, "Saya yang membuat anting ini." Para penyidik terkejut. Pak Surya menjelaskan desain bunga melati itu dibuat khusus atas permintaan seorang pelanggan sekitar setahun lalu. "Saya hanya membuat satu pasang. Pengerjaannya detail karena pelanggan bilang itu hadiah ulang tahun pernikahan." Ia lalu mencari buku catatan pesanan yang sudah menguning. Setelah beberapa menit membolak-balik halaman, ia menunjuk satu nama, Rudi Hartono. Menurut catatan, Rudi memesan anting melati sebagai hadiah ulang tahun pernikahan pertama untuk istrinya Siti Nur Aisyah 28 tahun. Para penyidik saling berpandangan. Usia dan ciri-ciri fisik langsung cocok dengan laporan autopsi. Data dari Dukcapil pun mengonfirmasi Rudi Hartono 30 tahun berdomisili di Bandung. Istrinya Siti Nur Aisyah memang berusia 28 tahun. Tim penyidik bergegas mendalami. Akhirnya sosok korban misterius pun terkuak, Siti Nur Aisyah. Kabar ini menimbulkan dilema baru. Mengapa selama seminggu jasad istrinya diberitakan di media Rudi tidak pernah melapor kehilangan? Apakah ia tidak tahu atau justru menyembunyikan sesuatu? Tim segera menyelidiki. Dari keterangan tetangga apartemen tempat Rudi tinggal terungkap bahwa pasangan ini sebenarnya sudah pisah rumah hampir 6 bulan. Siti pindah ke kosan lain sementara Rudi tetap di apartemen. Hal ini menjelaskan mengapa ia tidak tahu kepergian istrinya, tetapi sekaligus menimbulkan kecurigaan konflik rumah tangga kerap menjadi motif kejahatan. Rudi dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan. Saat diberitahu bahwa istrinya ditemukan tewas, ia tampak syok. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia membenarkan anting itu adalah hadiah darinya. Ia juga mengaku hubungannya dengan Siti retak karena sering bertengkar. "Kami sudah lama tidak tinggal bersama. Tapi, apapun yang terjadi, dia tetap istri saya. Tolong temukan pelakunya," ujarnya lirih. AKBP Bambang menatapnya tajam. "Hasil autopsi menunjukkan istri Anda hamil 3 bulan. Rudi terdiam lama lalu menggeleng kuat. "Tidak mungkin, kami sudah tidak berhubungan cukup lama. Itu bukan anak saya." Ruangan hening. Pernyataan itu membuka arah baru penyelidikan. Kemungkinan besar Siti memiliki hubungan dengan pria lain setelah pisah rumah. Pria misterius itu bisa jadi ayah dari bayi yang dikandung dan mungkin pula pembunuhnya. Meski demikian, Rudi tetap masuk daftar terduga. Sebuah tim ditugaskan untuk memeriksa alibinya. Berbekal rekaman CCTV apartemen, data ponsel, dan saksi tetangga, akhirnya terbukti bahwa malam kejadian Rudi memang berada di rumah seorang diri. Tidak ada tanda ia keluar. Ia pun sementara dikeluarkan dari daftar tersangka utama. Penyelidikan pun mengarah pada kemungkinan lain, siapa sebenarnya pria yang menjalin hubungan dengan Siti selama masa pisah rumah. Petunjuk itu diyakini tersimpan dalam kehidupan pribadinya. Maka polisi segera mengajukan izin untuk menggeledah kamar kos tempat Siti tinggal. Namun di sana muncul misteri baru, ponsel Siti hilang. Alat bukti paling vital itu diduga sengaja dibuang pelaku. Meski begitu, AKBP Bambang yakin jejak digital tidak bisa hilang sepenuhnya. Ia menghubungi Direktorat Siber Bareskrim Polri untuk membantu memulihkan data akun cloud milik Siti. Tim ahli siber segera bekerja. Kata sandi demi kata sandi berhasil ditembus. Semua data ponsel, kontak catatan, panggilan pesan SMS, hingga obrolan aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook pulih kembali. Dan dari sanalah terbuka satu kenyataan mencengangkan. Siti ternyata tidak hanya memiliki satu pria dalam hidupnya. Dalam periode 6 bulan terakhir, ia menjalin hubungan dengan 3 laki-laki berbeda. Semua sudah berkeluarga dan punya posisi terpandang. Semua berpotensi menjadi ayah sang bayi. Dan semuanya memiliki alasan kuat untuk menyingkirkan Siti agar rahasia mereka tidak terbongkar.
Di papan rapat, penyidik foto Siti dipasang di tengah dikelilingi wajah 4 lelaki suaminya Rudy Hartono, lalu 3 pria misterius yang baru terungkap. Kasus ini kini semakin rumit. Dari sebuah anting melati, polisi menemukan bukan hanya identitas korban, melainkan juga simpul besar penuh rahasia kelam. Papan putih besar di ruang rapat Polres Cianjur kini penuh dengan foto garis merah dan catatan tangan. Di tengah wajah Siti Nur Aisyah dipasang. Mengelilinginya ada 4 foto pria suaminya yang terpisah rumah Rudy Hartono dan 3 pria lain yang baru terungkap dari data digital. AKBP Bambang Haryanto berdiri tegak menunjuk satu persatu. Kita punya 3 orang penting yang harus diperiksa. Semua punya motif, semua punya risiko. Hati-hati, mereka orang berpengaruh. Napi 1 bisnisman kaya. Yang pertama adalah Irwan Prasetyo, 45 tahun, kepala divisi pemasaran sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dari percakapan WhatsApp jelas terlihat ia memberikan dukungan finansial pada Siti. Ada bukti transfer ratusan juta rupiah ke rekening korban dalam kurun setahun terakhir. Hubungan mereka tampak seperti sponsor dan simpanan. Namun dalam beberapa chat, Siti mulai menekan. Ia menuntut lebih dari sekadar uang. Ia ingin kepastian, bahkan sempat mengancam akan menghubungi istri Irwan jika hubungan mereka tidak jelas. Motif untuk menyingkirkannya sangat nyata, mempertahankan nama baik dan karir. Napi 2 kontraktor lokal. Pria kedua adalah Hendra Wijaya, 40 tahun, kontraktor bangunan cukup terkenal di Cianjur. Hubungan mereka terjalin saat Hendra membantu renovasi kamar kos Siti. Balasan dari Siti, ia bersedia menjadi kekasih gelapnya. Obrolan Facebook Messenger menunjukkan hubungan ini lebih praktis, tidak romantis, tapi penuh ketergantungan. Dalam salah satu percakapan, Hendra marah besar karena Siti menolak ikut pesta bisnisnya. Kata-katanya kasar, penuh ancaman. Polisi menduga konflik ini bisa saja meningkat menjadi kekerasan. Napi 3 dokter terhormat. Yang ketiga adalah Dr. Aditya Mahendra, 35 tahun, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Besar di Bandung. Dari semua hubungan, dialah yang tampak paling dekat secara emosional dengan Siti. Chat mereka penuh janji, penuh kata cinta. Bahkan disinilah Siti pertama kali menyebut ia tengah hamil. Jika benar janin itu anak Aditya, motif makin kuat, jelas AKBP Bambang. Ia punya karier, keluarga, reputasi. Sebuah ancaman publikasi dari Siti bisa menghancurkan segalanya. Taktik investigasi. Tim penyidik membagi diri dalam 3 kelompok. Kelompok pertama menuju Jakarta untuk memeriksa Irwan. Kelompok kedua tetap di Cianjur mendalami Hendra. Kelompok ketiga dipimpin langsung AKBP Bambang akan menemui Dr. Aditya. Instruksi ketat diberikan, lakukan penyelidikan halus. Jangan biarkan para terduga sadar mereka tengah jadi target utama kasus pembunuhan. Sekecil apapun kecerobohan bisa membuat mereka menghapus bukti atau melarikan diri. Irwan, alibi kuat. Di Jakarta, tim mendatangi Irwan dengan kedok penyelidikan keuangan. Awalnya ia menyangkal hubungan apapun dengan Siti. Namun ketika bukti transfer dan chat ditunjukkan, wajahnya pucat. Akhirnya ia mengaku berselingkuh, tapi menyebut itu kesalahan masa lalu. Saat ditanya keberadaannya pada malam tragedi, Irwan justru tenang. Ia menunjukkan tiket pesawat, bukti hotel, serta foto kegiatan di sebuah pameran internasional di Surabaya. Verifikasi cepat membuktikan alibinya kokoh. Ia berada ratusan kilometer dari Cianjur. Namun tim tetap berhasil mengambil sampel DNA dari cangkir kopinya. Hasil laboratorium kemudian menegaskan ia bukan ayah dari bayi yang dikandung Siti. Dengan itu Irwan dikeluarkan dari daftar tersangka utama. Hendra, pria temperamental. Berbeda dengan Irwan, Hendra di Cianjur bersikap kasar. Ia menolak mengenal Siti, bahkan mengusir polisi yang datang dengan alasan proyeknya sibuk. Tetapi bukti chat dan catatan telepon tak bisa dibantah. Akhirnya ia mengaku meski dengan wajah kesal. Untuk alibi, Hendra menyebut malam itu ia mengadakan pesta besar di rumah barunya. Lebih dari 30 orang hadir, termasuk kolega dan keluarga. Polisi memeriksa secara acak 5 saksi, semuanya mengonfirmasi kehadirannya hingga lewat tengah malam. CCTV rumahnya pun merekam ia tidak pernah keluar. DNA Hendra juga diperiksa, hasilnya negatif. Ia bukan ayah sang bayi. Polisi pun mencoretnya dari papan penyelidikan. Aditya, titik kritis. Kini semua perhatian tertuju pada Dr. Aditya Mahendra. Ia sosok terhormat, berpenampilan rapi, dikenal sebagai dokter yang ramah. Namun saat tim mendekat, tanda-tanda mencurigakan muncul. Ketika diperlihatkan foto Siti, ia spontan menyangkal mengenalnya. Saya dokter, setiap hari bertemu banyak pasien. Tidak mungkin ingat semua wajah, katanya dengan tenang. Penyangkalan mutlak itu justru membuat tim curiga. Orang yang tidak bersalah biasanya tidak menolak secara total. AKBP Bambang menatap dingin. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan print-out percakapan romantis dari ponsel Siti. Semua jelas janji-janji cinta, pengiriman uang, hingga rencana bertemu di hotel. Wajah Aditya yang tadinya tenang langsung pucat, keringat dingin menetes. Baik, saya akui, ucapnya terbata.
Tapi itu hanya hubungan pribadi, jangan sampai keluarga saya tahu. Ketika ditanya keberadaannya malam kejadian, jawabannya goyah. Saya di rumah sendiri. Istri saya sedang pulang kampung. Alibi tanpa saksi sangat rapuh. Lebih parah lagi saat diminta sukarela memberikan sampel DNA, ia menolak keras. Tidak ada kewajiban saya, kecuali ada perintah pengadilan, teriaknya. Penolakan ini membuat posisinya semakin terpojok. Di papan penyidik 3 foto sudah dicoret. Hanya tersisa wajah Dr. Aditya Mahendra, kini dilingkari merah. Kasus ini semakin mengerucut. Dari 3 pria rahasia, 2 memiliki alibi kuat dan hasil DNA negatif. Tinggal 1 orang yang penuh kontradiksi, menyangkal tidak punya alibi dan menolak tes DNA Dr. Aditya. Mulai sekarang ia tersangka utama, kata AKBP Bambang dengan suara berat. Kita harus cari bukti fisik yang mengikatnya ke TKP. Penyelidikan terhadap Dr. Aditya Mahendra memasuki tahap genting. Semua petunjuk mengarah padanya, namun bukti langsung masih kurang. Ia menyangkal hubungan dengan Siti, lalu terpaksa mengaku tetapi tetap menolak tes DNA. Alibinya rapuh, mengaku berada di rumah sendirian malam kejadian tanpa satupun saksi. Di ruang rapat, AKBP Bambang Haryanto menatap rekan-rekannya. Kita tidak bisa menunggu pengakuan. Kita harus temukan bukti visual. Tidak ada pembunuhan yang benar-benar sempurna. Instruksi tegas dikeluarkan, telusuri seluruh rekaman kamera pengawas di sekitar rumah Aditya, jalur utama menuju hotel, hingga kawasan rel tempat jasad ditemukan. Ratusan jam rekaman dari berbagai CCTV dikumpulkan. Sebagian besar menampilkan jalanan sepi, kendaraan lewat biasa. Tetapi tim forensik video tak menyerah. Hari-hari berlalu penuh ketegangan. Puluhan polisi bergantian menonton layar, mencatat tiap detik yang mencurigakan. Kantung mata menghitam kopi menjadi teman setia. Hingga akhirnya seorang penyidik muda berseru, "Pak, saya menemukan sesuatu." Temuan pertama, rekaman dari CCTV rumah warga di dekat kediaman Aditya memperlihatkan momen penting. Malam kejadian sekitar pukul 22 malam, terlihat sosok pria mendorong sebuah koper besar keluar dari rumah. Koper itu tampak berat sampai ia harus menarik dengan kedua tangan. Wajahnya tidak terlalu jelas, tetapi postur tubuh dan mobil yang diparkir persis cocok dengan milik Aditya. Dari sana polisi melacak jalur mobilnya. Rekaman di persimpangan jalan memperlihatkan kendaraan Aditya menuju sebuah hotel di pinggiran Cianjur. Hotel 2TZ1. Polisi segera memeriksa rekaman CCTV hotel tersebut. Hasilnya mencengangkan. Pukul 22.30, Aditya terekam masuk lobi dengan koper besar. 15 menit kemudian kamera lobi merekam Siti Nur Aisyah masuk mengenakan gaun tidur biru muda, pakaian yang sama ditemukan di jasad. Ia naik lift ke lantai tempat Aditya menginap. Rekaman berikutnya membuat semua terdiam. Pukul 07.00 pagi, kamera lorong memperlihatkan Aditya keluar dari kamar 2001, kembali menyeret koper yang sama. Kali ini ia tampak lebih kesulitan, seolah koper itu jauh lebih berat. Tidak ada rekaman Siti keluar dari kamar. Bukti semakin jelas, Siti masuk hotel hidup-hidup tapi tidak pernah keluar. Saksi-taksi, polisi menelusuri jejak lebih jauh. Catatan hotel menunjukkan Aditya check out sekitar pukul 07.30. CCTV luar hotel memperlihatkan ia memanggil taksi. Sopir taksi yang berhasil dilacak kemudian memberikan kesaksian. Saya ingat penumpang itu. Dia gelisah sekali. Yang paling aneh kopernya. Sangat besar, kelihatan berat. Waktu saya coba bantu angkat, dia langsung melarang keras. Malah hampir marah. Sopir mengaku menurunkan Aditya di dekat jalur rel yang sunyi tak jauh dari lokasi penemuan jasad. Setelah itu ia pergi sendiri. Pernyataan sopir semakin menutup ruang bagi Aditya untuk mengelak. Barang bukti kunci. Dengan bukti rekaman dan saksi, polisi segera mengajukan izin penggeledahan kamar 2001. Meski kamar sudah dibersihkan, pihak hotel tim forensik bekerja teliti. Mereka menyingkirkan selimut, memeriksa setiap celah. Dan akhirnya di bawah ranjang ditemukan sebuah sepatu hak tinggi perempuan. Rudi Hartono, suami sah Siti, dipanggil untuk mengidentifikasi. Begitu melihat ia langsung mengangguk. Itu milik istri saya. Sepatu itu menjadi penghubung langsung antara korban dan kamar hotel tempat Aditya menginap. Titik balik, AKBP Bambang mengumumkan kepada tim. Dengan semua ini, kita punya dasar kuat menetapkan Aditya sebagai tersangka utama. Surat perintah penangkapan segera diajukan ke kejaksaan. Tak lama perintah ditandatangani. Eksekusi dilakukan di rumah sakit tempat Aditya bekerja. Pagi itu, usai menyelesaikan operasi pasien, ia berjalan keluar ruang bedah. Di koridor sejumlah polisi sudah menunggu. Dr. Aditya Mahendra, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Siti Nur Aisyah, ujar seorang penyidik. Aditya tertegun, wajahnya pucat. Ia tidak melawan, hanya mengulurkan tangan saat borgol diklik di pergelangan. Suasana rumah sakit mendadak riuh, para perawat dan dokter lain terkejut melihat rekan mereka digiring polisi. Interogasi awal, di ruang pemeriksaan Aditya masih mencoba bertahan.
Saya tidak tahu apa-apa. Semua itu kebetulan, ujarnya lirih. Namun AKBP Bambang satu persatu mengeluarkan bukti rekaman CCTV, keterangan sopir taksi sepatu korban, hingga hasil autopsi. Aditya menunduk. Pelan-pelan ketenangan seorang dokter terhormat itu runtuh. Ia sadar lingkaran bukti semakin menjerat. Namun ia belum mau mengakui. Saya korban fitnah, katanya berulang. Tapi matanya gelisah, tangannya bergetar. Polisi tahu, pengakuan tinggal menunggu waktu. Kasus yang awalnya diduga bunuh diri, kini jelas-jelas terbukti sebagai pembunuhan berencana. Identitas korban sudah terungkap dan tersangka utama sudah ditahan. Namun pertanyaan besar masih menggantung, mengapa seorang dokter penyelamat nyawa tega mengakhiri hidup perempuan yang sedang mengandung? Jawaban itu hanya bisa keluar dari mulut Aditya sendiri ketika ia tak lagi mampu menyangkal. Ruang interogasi Polres Cianjur dipenuhi ketegangan. Lampu neon berkelip redup, meja kayu panjang hanya dihiasi setumpuk berkas. Dr. Aditya Mahendra duduk di kursi besi, wajah pucat, tangan terborgol. Di hadapannya AKBP Bambang Haryanto menatap tajam, seolah ingin menembus lapisan terakhir kebohongan. Semua bukti sudah jelas, kata Bambang dengan suara tenang tapi tegas. Anda masuk hotel bersama Siti, tapi hanya Anda yang keluar. Sepatu korban ditemukan di kamar. Sopir taksi melihat koper Anda. Kamera rel merekam mobil Anda. Masih mau menyangkal? Aditya mengusap wajahnya, keringat dingin menetes. Mulutnya bergetar. Awalnya ia mencoba bertahan. Itu hanya kebetulan. Saya tidak membunuhnya. Namun setiap kali Bambang mengeluarkan satu bukti baru, suaranya kian lirih. Akhirnya setelah berjam-jam pertahanan runtuh. Dengan suara serak Aditya berkata, "Ya, itu saya yang melakukannya." Kronologi kelam. Ia mulai bercerita. Hubungannya dengan Siti berawal dari pertemuan di rumah sakit. Siti sering datang berobat, kemudian hubungan pribadi berkembang. Awalnya hanya hiburan, katanya. Tapi dia mulai menuntut lebih. Dia bilang hamil, dan jika saya tidak serius, dia akan datang ke rumah sakit, ke rumah saya. Semua orang akan tahu. Ancaman itu membuat Aditya panik. Sebagai dokter, ia dihormati, punya karier cemerlang, keluarga harmonis. Jika skandal terbongkar, semua hancur. Ketakutan berubah jadi niat gelap. Ia mulai merancang rencana menghilangkan Siti. Malam itu ia mengajak Siti ke hotel dengan dalih membicarakan masa depan. Saya bilang kita harus bicara serius, ucapnya. Siti datang mengenakan gaun tidur biru muda, berharap ada kejelasan. Tetapi begitu diskusi memanas, Siti mengancam akan mengumumkan semuanya ke publik esok hari. Di puncak amarah dan panik, Aditya kehilangan kendali. Ia melompat menekan leher Siti dengan kedua tangan. Siti meronta, tapi akhirnya tubuhnya lemas. Keheningan menyelimuti kamar 2001, seorang perempuan muda dengan bayi dalam kandungan tak bernyawa lagi. Menyembunyikan jejak. Setelah itu Aditya dengan dingin mengeksekusi rencananya. Ia memasukkan jasad Siti ke koper besar yang sudah ia siapkan sebelumnya. Saya beli koper itu khusus ukuran terbesar, ia mengaku. Pagi hari ia menyeret koper keluar kamar check out dengan wajah datar, lalu naik taksi ke dekat jalur rel. Di tempat sepi ia menarik tubuh Siti keluar, meletakkannya di rel. Saya posisikan kepalanya di atas besi supaya terlihat seperti bunuh diri, katanya. Setelah itu ia membuang ponsel korban ke sungai, berharap semua jejak hilang. Tetapi ia lupa satu hal, tidak ada kejahatan yang sempurna. CCTV, barang bukti dan jejak digital tetap berbicara. Reaksi penyidik. Setelah mendengar pengakuan ruangan Henning, beberapa penyidik menggenggam tangan menahan amarah. Membunuh seorang perempuan muda sudah keji, tetapi membunuh bersama bayi yang belum lahir adalah kekejaman berlipat. AKBP Bambang menunduk sejenak lalu menatap Aditya. Anda dokter, Anda disumpah untuk menyelamatkan nyawa, tapi Anda justru merenggut dua nyawa sekaligus. Suaranya bergetar menahan emosi. Aditya menunduk, tidak berani menatap. Saya takut kehilangan segalanya. Saya egois. Saya hanya memikirkan diri sendiri. Rekonstruksi. Beberapa hari kemudian polisi menggelar rekonstruksi. Dengan pengawalan ketat, Aditya dibawa kembali ke Hotel Kamar 2001. Di hadapan jaksa, pengacara, dan tim forensik, ia diminta memperagakan ulang aksinya. Langkah demi langkah diperlihatkan bagaimana ia bertengkar dengan Siti, bagaimana ia mencekik, bagaimana ia memasukkan tubuh ke koper. Lalu diperagakan juga saat ia menyeret koper ke taksi dan meletakkan jasad di rel. Semua adegan membuat saksi yang hadir bergidik ngeri. Dampak sosial. Berita kasus ini menyebar cepat. Publik geger mengetahui seorang dokter terhormat ternyata pelaku pembunuhan berencana. Media menyorotinya sebagai pengkhianatan profesi. Pasien yang dulu kagum kini marah. Di sisi lain, keluarga korban hancur. Orang tua Siti menangis meraung di depan kantor polisi menuntut keadilan. Mereka kehilangan anak sekaligus cucu yang belum lahir. Rudi Hartono meski sudah pisah rumah tak kuasa menahan air mata.
Apapun masalah kami, dia tetap istri saya. Saya ingin pelakunya dihukum seberat-beratnya. Babak baru. Dengan pengakuan resmi penyidik menyelesaikan berkas perkara, pasal pembunuhan berencana dan pemberatan karena korban hamil disiapkan. Jaksa menyiapkan tuntutan hukuman maksimal. Bagi tim Polres Cianjur, kasus ini menjadi pelajaran besar bahwa di balik wajah terhormat dan profesi mulia bisa tersimpan sisi gelap yang tak terduga, dan bahwa kebenaran selalu menemukan jalan meski pelaku berusaha menutupinya dengan skenario rumit. Setelah berkas perkara rampung, kasus Dr. Aditya Mahendra resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cianjur. Publik menunggu dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana nasib seorang dokter yang seharusnya menyelamatkan nyawa, tetapi justru dituduh merenggut 2 nyawa sekaligus. Di luar pengadilan suasana riuh. Wartawan berdesakan, kamera menyorot setiap sudut. Spanduk bertuliskan keadilan untuk Siti Nur Aisyah terbentang di depan pagar. Warga berkerumun, banyak yang marah, sebagian hanya ingin menyaksikan langsung sidang paling heboh tahun itu. Persidangan dibuka. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Semua berdiri. Di kursi terdakwa, Aditya mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya tirus, mata cekung. Borgol dilepas, namun bayangan keputusasaan jelas terlihat. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Dr. Aditya Mahendra didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pemberatan karena korban sedang hamil. Ancaman hukuman pidana mati. Ruangan hening. Beberapa keluarga korban menitikkan air mata. Rudi Hartono, suami sah Siti, duduk di bangku pengunjung, wajahnya menegang. Fakta-fakta di persidangan. Satu persatu bukti ditampilkan. Rekaman CCTV hotel yang memperlihatkan Siti masuk ke kamar 2001 namun tidak pernah keluar. Rekaman koper besar yang dibawa Aditya. Kesaksian sopir taksi yang mengantarnya ke jalur rel. Barang bukti sepatu korban yang tertinggal di bawah ranjang. Dokter forensik bersaksi penyebab kematian bukan terlindas kereta melainkan asfiksia akibat cekikan. Korban sudah meninggal sebelum diletakkan di rel. Suara isak tangis terdengar dari bangku keluarga korban. Pembelaan terdakwa. Giliran Aditya bicara. Dengan suara lemah ia mencoba meyakinkan majelis hakim. Saya khilaf. Saya takut kehilangan pekerjaan keluarga dan nama baik. Saya tidak berniat, tapi saya panik. Namun pengakuan itu terdengar seperti alasan bagi banyak orang. Jaksa menegaskan bahwa tindakan Aditya bukan spontan melainkan penuh perencanaan, membeli koper besar, memilih hotel jauh dari rumah, bahkan menata jasad agar terlihat seperti bunuh diri. Semua langkah menunjukkan niat jelas menghilangkan nyawa. Kesaksian keluarga. Orang tua Siti naik ke kursi saksi. Suara ibu korban bergetar, anak saya perempuan baik-baik. Dia tersesat, tapi dia tetap anak kami. Kami kehilangan dia, kami kehilangan cucu kami. Tolong beri hukuman setimpal. Ruangan kembali hening. Beberapa orang menunduk tak kuasa menatap. Tuntutan jaksa. Jaksa menutup persidangan dengan tuntutan berat, menuntut terdakwa Dr. Aditya Mahendra dengan pidana mati. Perbuatannya tidak hanya merenggut 2 nyawa, tetapi juga mencoreng profesi mulia seorang dokter. Hanya hukuman terberat yang pantas. Seruan keras terdengar dari luar ruang sidang. Warga yang menonton melalui layar lebar bersorak mendukung. Hukuman mati, hukuman mati. Pleidoy pengacara. Pengacara Aditya mencoba menyelamatkan. Ia menekankan bahwa terdakwa panik, mengalami tekanan psikis berat, dan sebelumnya punya rekam jejak baik sebagai dokter. Tolong pertimbangkan, hukuman seumur hidup bukan mati. Ia sudah hancur secara moral, sosial, dan profesional. Namun wajah majelis hakim tetap dingin. Putusan sementara. Sidang diskors untuk musyawarah. Setelah beberapa pekan persidangan, majelis hakim kembali. Semua berdiri, ruangan dipenuhi detak jantung yang menegangkan. Hakim ketua membacakan amar putusan. Menyatakan terdakwa Dr. Aditya Mahendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Siti Nur Aisyah dengan pemberatan karena korban sedang hamil, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa. Tangisan pecah di ruang sidang. Keluarga korban berpelukan, sebagian sujud syukur. Rudi Hartono menutup wajah dengan tangan, air mata bercucuran. Aditya sendiri terdiam. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya goyah. Ia tidak menangis, hanya menunduk seakan seluruh dunia runtuh menimpanya. Resonansi publik. Putusan itu menjadi berita utama di seluruh media. Judul-judul besar muncul, dokter terhormat divonis mati pengkhianatan profesi medis, keadilan untuk Siti dan bayinya. Kasus ini mengguncang dunia medis dan hukum sekaligus. Banyak yang setuju dengan putusan, menyebutnya adil. Namun ada juga yang berpendapat hukuman seumur hidup lebih tepat. Debat publik merebak di televisi, radio, dan media sosial.
Bagi polisi, kasus ini menjadi bukti ketekunan penyidikan. Dari sepasang anting melati, mereka mampu mengungkap jaring rahasia, menemukan pelaku, dan membawa kebenaran ke meja hijau. Di balik semua gegap gempita, satu pesan jelas: tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekecil apapun detail, pasti ada jejak yang mengarah pada kebenaran. Dan pada akhirnya, keadilan akan menemukan jalannya, meski harus melalui perjalanan panjang dan penuh air mata. Vonis mati untuk Dr. Aditya Mahendra menutup perjalanan panjang kasus yang mengguncang Cianjur dan Jawa Barat. Tetapi meski putusan sudah dijatuhkan, jejak luka yang ditinggalkan masih dalam. Luka keluarga. Keluarga Siti Nur Aisyah tidak pernah sama lagi. Orang tua yang dulu berharap melihat anaknya membangun rumah tangga bahagia, kini hanya bisa menatap makam. Setiap Jumat sore mereka datang membawa bunga melati putih, melambangkan anting terakhir yang menjadi kunci identitas Siti. Setiap kali saya letakkan bunga ini, saya ingat dia memakainya dengan senyum, ucap ibunya, air mata jatuh tanpa henti. Ayahnya hanya diam menatap nisan, seakan masih tidak percaya bahwa putri bungsu mereka dibunuh oleh seorang pria yang seharusnya menyembuhkan orang. Rudi Hartono. Bagi Rudi, sang suami yang sudah pisah rumah, luka itu lebih kompleks. Ia menyesal tidak bisa melindungi istrinya meski hubungan mereka renggang. Kami bertengkar, kami berpisah. Tapi saya tak pernah ingin dia berakhir seperti ini, katanya dalam wawancara televisi. Ia juga harus menelan kenyataan pahit bahwa Siti punya hubungan dengan orang lain. Namun di balik rasa kecewa, tetap ada cinta yang tak hilang. Apapun yang terjadi, dia tetap bagian hidup saya. Saya hanya berharap dia dan anak yang dikandungnya damai di sisi Tuhan. Dunia medis terguncang. Kasus ini juga mencoreng nama baik profesi kedokteran. Seorang ahli bedah yang seharusnya menjadi simbol pengetahuan dan kemanusiaan justru berubah menjadi pelaku pembunuhan. Banyak organisasi profesi menegaskan bahwa tindakan Aditya adalah penyimpangan individu, bukan cerminan profesi secara keseluruhan. Namun tetap saja masyarakat terlanjur geger. Rumah sakit tempat Aditya bekerja kehilangan kepercayaan publik. Beberapa pasien pindah ke tempat lain. Media menyebut kasus ini sebagai bayangan gelap dunia medis. Pelajaran bagi penegak hukum. Bagi kepolisian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa detail kecil bisa mengubah segalanya. Jika bukan karena kejelian seorang dokter forensik muda melihat kaos kaki bersih, mungkin kasus ini akan ditutup sebagai bunuh diri. AKBP Bambang Haryanto dalam wawancara menegaskan, kejahatan bisa direncanakan sehalus apapun, tapi selalu ada celah. Tugas kami adalah bersabar, teliti, dan tidak pernah berhenti mengikuti jejak kecil itu. Debat publik. Putusan hukuman mati juga memicu perdebatan panjang. Sebagian besar masyarakat mendukung, menganggap itu keadilan bagi dua nyawa yang direnggut. Namun kelompok pegiat HAM menyuarakan penolakan. Mereka menilai hukuman seumur hidup lebih manusiawi. Media sosial penuh perdebatan. Ada yang menulis, kalau dokter saja bisa bunuh, siapa yang bisa dipercaya hukuman mati pantas. Tetapi ada juga yang berkomentar, kehilangan kebebasan seumur hidup lebih menyiksa daripada eksekusi. Debat itu terus berlangsung, tapi satu hal jelas, kasus ini menjadi cermin rapuhnya moral ketika ambisi dan ketakutan menguasai. Bayangan melati. Di tengah semua keributan, simbol anting melati tetap menjadi ikon kasus ini. Dari benda kecil itulah identitas korban terungkap, penyelidikan menemukan jalannya, dan akhirnya kebenaran tersingkap. Bunga melati dalam budaya Indonesia melambangkan kesucian dan keabadian. Ironisnya justru melalui anting berbentuk melati terkuak kisah tentang pengkhianatan, perselingkuhan, dan pembunuhan. Namun pada akhirnya melati itu juga membawa keadilan. Seakan Siti meninggalkan pesan terakhir lewat benda kecil yang melekat di telinganya. Epilog. Beberapa bulan setelah vonis, makam Siti di sebuah pemakaman sederhana di Cianjur sering diziarahi orang yang tidak dikenal. Mereka datang membawa bunga, berdoa, sebentar lalu pergi. Dia menjadi simbol bagi banyak perempuan, kata seorang aktivis perempuan lokal. Simbol bahwa suara mereka tidak boleh diabaikan, bahwa ancaman dan kekerasan harus dilawan. Sementara itu, di balik jeruji besi, Aditya menunggu eksekusi. Dari kabar sipir penjara, ia jarang berbicara. Lebih banyak menunduk membaca kitab atau menatap kosong dinding sel. Kadang ia berbisik, andai saja malam itu saya memilih jujur, bukan membunuh. Tapi semua sudah terlambat. Keputusan diambil, dua nyawa melayang, dan sejarah mencatatnya sebagai tragedi. Kasus ini menegaskan satu hal, tidak ada kejahatan yang sempurna. Skenario bisa dibuat, bukti bisa dimanipulasi, tapi kebenaran selalu menemukan jalan. Dan setiap tindakan sekecil apapun meninggalkan bayangan yang tak bisa dihapus. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi peringatan bahwa keserakahan dan ketakutan bisa menjelma jadi kekejaman. Bagi penegak hukum, ini menjadi contoh bahwa ketelitian dan keteguhan hati adalah senjata utama. Dan bagi keluarga korban, meski keadilan telah ditegakkan, luka itu akan tetap ada bayangan yang tersisa sepanjang hidup mereka.